Sebuah kompetisi diadakan mencoba untuk menggambarkan atau menangkap apa itu damai, bagaimana wujud damai itu. Dan ceritanya mengatakan bahwa banyak pelukis yang memberikan karya mereka yang terbaik, berusaha sebaik-baiknya untuk menangkap dan menggambarkan yang disebut damai itu seperti apa. Dan jelas sekali, banyak lukisan yang ditampilkan adalah yang seperti ini. Pemandangan yang menggambarkan suasana yang tenang, air yang mengalir dengan tenang, matahari yang bersinar dengan tidak terlalu panas, dengan hangat barangkali, langit yang biru, rumput yang hijau, yang bunga-bunga dengan embun barangkali. Tetapi ternyata menarik sekali dikatakan dalam cerita itu bahwa yang memenangkan pertandingan itu bukan lukisan-lukisan semua yang indah, lukisan-lukisan alam, gambar-gambar yang memang memberikan ketenangan. Tetapi lukisan yang memenangkan pertandingan itu ternyata adalah lukisan ini. Sekilas kita melihat lukisan ini, tidak ada rasa tenang di dalamnya. Coba lihat guntur yang ada, petir yang ada, kilat yang ada, hujan, tofan. Ini sepertinya merupakan gambaran bencana. Tapi kalau kita lihat baik-baik lagi, dalam lukisan ini, di bagian tengah sini, lihat di sini, kita akan melihat di situ ada burung yang sebentar bersarang. Dengan tenang dia berteduh di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah cuaca yang tidak baik. Burung ini menikmati ketenangan, burung ini menikmati kedamaian. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita saat ini bisa dikatakan sementara menghadapi ketidakpastian. Kita menghadapi badai dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita mulai cemas karena terlalu lama tinggal di rumah. Saya tahu banyak orang yang mulai merasa gelisah kapan bisa keluar lagi. Dan bagaimana dunia yang akan kita hadapi. Kita bolak-balik khawatir barangkali mengenai bagaimana pekerjaan kita. Bagaimana saya bisa mendapatkan nafkah. Ada yang barangkali berpikir mengenai bulan depan. Ada yang mengatakan jangankan bulan depan. Saya tidak tahu besok apa yang saya akan makan. Saya sudah tidak bekerja dan saya tidak mendapatkan penghasilan selama beberapa bulan. Bagaimana dengan penyakit yang saya alami? Bagaimana saya bisa mendapatkan uang yang cukup untuk menebus obat yang saya perlukan? Banyak hal yang kita khawatirkan. Kita khawatir mengenai keluarga kita yang jatuh sakit. Saya sering kali membayangkan mereka yang berada di rumah sakit sendirian dalam menghadapi waktu mereka mengidap COVID-19 ini misalnya. Mereka harus dirawat karena mereka terkena virus corona ini. Mereka sendirian, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang mereka kasihi. Kita sementara menghadapi badai ketidakpastian. Di dalam keadaan seperti inilah, Yesus justru berkata kepada kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Janganlah gelisah, janganlah takut. Yohanes 14 ayat ke-27 ini adalah merupakan bagian daripada percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ketika dia hampir meninggalkan murid-muridnya. Kita bisa mengatakan bahwa pada saat itu tidak lama lagi murid-muridnya akan menghadapi new normal. Mereka selama ini berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan sekarang mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kehidupan mereka setelah Yesus meninggalkan mereka. Dan dalam Yohanes pasal 14 Yesus mengatakan dia meninggalkan Parakletos, meninggalkan seorang penghibur, meninggalkan seorang pendamping, meninggalkan seorang penolong. Tetapi bukan itu saja. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 14, Yohanes 14:27 bahwa mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu gelisah, mereka tidak perlu takut dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku meninggalkan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada muridnya. Beberapa hal yang kita lihat secara cepat di sini. Nomor satu, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita di sini, itu adalah merupakan warisan. Dengan kata lain, apa yang Tuhan Yesus janjikan pada kita ini berbeda dengan apa yang kita dapat dalam dunia ini. Apa yang mungkin kita bisa peroleh dalam dunia ini. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita,
ini bukan merupakan hasil upaya kita. Ini bukan sesuatu yang kita hasilkan sendiri karena saya punya penghasilan yang cukup, karena saya punya bekal yang cukup, karena saya punya persediaan yang cukup, karena saya mengenal orang yang tepat, saya tidak perlu khawatir apa-apa. Bukan. Yang Tuhan Yesus katakan di sini, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Kata kutinggalkan di sini mempunyai pengertian warisan. Damai yang diberikan di sini adalah merupakan warisan. Dan warisan ini baru kita akan terima. Bukan ketika Yesus masih bersama dengan murid-muridnya di dalam dunia ketika mereka masih hidup bersama-sama. Tetapi warisan ini baru akan mereka nikmati, baru mereka akan rasakan setelah Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Dengan kata lain, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan ini adalah damai sejahtera yang kita alami, yang kita terima, yang kita dapatkan di tengah kemelut. Damai sejahtera yang timbul karena adanya perpisahan. Damai sejahtera yang timbul karena kita menangis. Damai sejahtera yang timbul karena kita menghadapi ketidakpastian. Damai sejahtera yang kita dapatkan ketika hidup kita susah, ketika hati kita berat, ketika hidup kita tertekan. Di dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kesusahan, Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut dan gelisah. Karena ada damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu. Hal yang kedua, damai sejahtera ini, Tuhan Yesus bukan hanya mengatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dia mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ku berikan kepadamu. Yang kedua yang kita lihat di sini, saudara, adalah bahwa damai sejahtera ini bukan karena keadaan di luar, bukan karena situasi yang ada yang memberi damai sejahtera ini, di mana Tuhan Yesus ambil dan melalui semua ini memberikan pada kita ketenangan. Bukan. Damai sejahtera ini Tuhan Yesus katakan, ku berikan, karena itu adalah milikku. Damai sejahtera itu bukan timbul karena apa yang ada. Damai sejahtera itu adalah yang ku miliki, dan apa yang ku miliki itu yang ku berikan kepadamu. Dengan kata lain, damai sejahtera ini bersumber dari dalam diri Tuhan Yesus sendiri, dan itu berarti damai sejahtera ini adalah merupakan sesuatu yang hanya dapat ditemukan di dalam diri Tuhan Yesus. Dan adalah satu kepastian. Ini adalah damai yang timbul bukan karena kita sudah siap menghadapi bencana. Ini adalah damai yang timbul bukan karena kita punya bekal yang banyak, karena kita punya pengetahuan, karena kita tahu bagaimana mengamankan diri, tahu bagaimana mencari jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Bukan. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ini adalah damai yang timbul di dalam pengenalan secara pribadi akan Dia, di dalam hubungan secara pribadi dengan Dia, di dalam pengetahuan bahwa Dia dapat dipercaya, bahwa saya mengenal Dia secara pribadi. Damai sejahtera ini bukan damai yang didapat di luar. Damai ini didapat hanya di dalam diri Yesus Kristus. Ketika Anda mengenal Dia secara pribadi, ketika kita mengenal Dia sebagai pribadi, sebagai juru selamat kita, di dalam keadaan seperti itu, kita mendapatkan damai. Dan yang ketiga, damai sejahtera ini adalah damai di mana kita menyadari bahwa Tuhan yang memegang kendali. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera ini berbeda dari apa yang bisa diberikan oleh dunia kepadamu. Semua ini berbicara mengenai apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Di sini berbicara mengenai Dia memegang kendali. Damai sejahtera yang kita punya itu adalah damai yang diwariskan oleh Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Damai sejahtera yang timbul dari hubungan pribadi dengan Dia. Damai sejahtera yang timbul dari kesadaran bahwa sekalipun kita tidak memegang kendali, Tuhan Yesus tetap memegang kendali. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang kita alami sekarang ini. Saya tahu ada kalanya di dalam hidup saya
Saya mengalami pasang surut dalam emosi, dalam rohani saya. Ada kalanya saya menghadapi kegelapan, menghadapi ketidakpastian, dan saya memikirkan bagaimana dan masa depan saya. Ayat ini memberikan penghiburan kepada saya bahwa seringkali saya tidak merasakan damai, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tetapi karena saya berusaha mencari damai di tempat yang lain. Saya mencari damai di dalam kepastian pekerjaan. Saya mencari damai di dalam kepastian siapa yang saya kenal. Saya mencari damai di dalam kepastian bahwa saya mampu, saya bisa, saya siap, saya punya. Hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, tidak adanya takut, tidak adanya kegelisahan, tidak adanya kecemasan, bukan karena kita punya atau kita tidak punya. Damai yang kita miliki, itu adalah damai yang bersumber dari Dia, yang hanya kita dapat peroleh di dalam Dia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di mana kita mencari damai? Saya ingin meninggalkan kita pada bagian ini. Di dalam episode-episode mendatang, kita akan berbicara secara lebih mendalam mengenai damai ini, dan kita akan bicara lebih lanjut mengenai bagaimana saya bisa merasakan damai itu. Tetapi harapan saya hari ini, semoga kita mencari damai di tempat yang tepat. Semoga kita membuka hati kita menerima damai yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Damai yang hanya ditemukan di dalam hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, bolehkah saya mengundang saudara untuk hari ini mengatakan, saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat saya, supaya saya menikmati damai itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.